Wahai kaum Stockbit, kali ini saya ingin membuat sebuah analogi untuk emiten yang satu ini. Anggap saja kalian adalah seorang mahasiswa baru, maba. Kalian baru masuk dan tiba-tiba sudah diberikan tugas oleh dosen. Belum lagi ada tugas dari senior yang nggak ada habisnya. Juga kalian punya tanggung jawab di rumah untuk dari orang tua, serta juga ada banyak lagi tugas-tugas dari panitia dan juga organisasi. Hal ini menyebabkan kalian meng-carry beban yang terlalu besar. Dan beban ini kemudian membuat kalian exhausted dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Performa kalian turun dan kalian malah akhirnya perlu untuk beristirahat sejenak. Hal ini gue temuin sama persis terjadi di saham MTech. Saham MTech ini adalah saham yang sangat besar dan anak-anak perusahaannya pasti semua orang sudah tahu, seperti Bukalapak dan juga rumah sakit Same contohnya. Hanya saja saat ini MTech memiliki beban yang terlalu besar, terutama berada di kursnya. Halo, gue Marco Nahum dari The Stupid Stock. Kali ini akan membahas saham MTech. Gue akan memberikan analisis singkat gue, dan kalau ada yang salah, silahkan do your own research. Oke, pertama-tama untuk overview, MTech ini adalah saham teknologi. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, MTech ini adalah induk perusahaannya yang mengepalai SCTV, Bukalapak, dan banyak perusahaan lainnya. Jadi udah jelas MTech ini memegang brandingnya sudah kuat karena memegang banyak perusahaan-perusahaan yang bagus. Sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. Di sini kita bisa lihat bahwa di 2021 dan 2022 mereka walaupun sempat ada satu kuartal atau dua kuartal rugi, mereka bisa tetap membukukan laba pada tiap tahunnya. Hanya saja di 2023 sudah dua kuartal berturut-turut atau sudah satu semester MTech tidak menghasilkan laba sama sekali dan rugi. Dan diproyeksikan jika ini terjadi terus-menerus, mereka akan rugi sebanyak 888 miliar untuk tahun 2023. Hal ini tentunya buruk untuk seorang investor ya. Karena tentunya kita ingin perusahaan yang menghasilkan laba dan terus bertumbuh. Kenapa? Supaya uang kita itu bisa digunakan dengan baik dan terus bertambah nilainya. Kita bisa lihat hal ini dicerminkan oleh chartnya ya. Dalam 3 tahun ini, 2021 dan 2022, labanya lumayan normal. Akhirnya mereka lihat MTech ini harganya juga naik. Namun di 2023 harganya labanya turun, maka harganya juga rontok ya. Bahkan di 1 tahun ini sudah turun 70%. Pastinya sangat mengerikan buat orang-orang yang megang di harga 2000-an ya. Dan buat investor, apakah karena sudah turun 70% bisa langsung diambil? Belum tentu. Mari kita bahas lebih lanjut. Alhasil, kita bisa mengecek EPS-nya. Nah, EPS-nya saat ini minus, maka kita pakai yang TTM aja. Kalau kita pakai yang TTM, maka kita dapat EPS sebesar 37,47. Itu jika MTech berhasil pada semester 2 membukukan laba sebesar ini, atau 2,7 triliun. Dan kalau kita dapat angka ini, kita pakai rumus Benjamin Graham, yaitu 37 kali 10, maka angka normalnya atau harga normalnya itu berada pada 374. Harga sekarang 615 sudah kemahalan ya, menurut metrik itu. Kemudian kita lihat PBV-nya. PBV-nya udah di angka 1. Ya buat kalian pengikut Lo Heng Hong sejati yang maunya di bawah 1 banget, ya tentu ini udah bukan buat kalian. Tapi buat kalian yang masih bisa menoleransikan, mungkin ini menarik buat kalian. Kemudian kita bisa lihat bahwa saham ini juga ngasih dividen ya. Nah, kita lihat historinya. Nah, saham ini bisa dibilang ya agak rutin ngasih dividen, meskipun banyak bolongnya ya. Di 2018 dia ngasih, tapi di 2019, 2020, 2021 dia nggak ngasih. Nah, itu bisa menjadi tanda tanya yang besar menurut gue. Kenapa? Karena gue pribadi, gue rasa kalau mau investasi harus ngasih dividen. Investasi saham harus ngasih dividen. Kenapa? Supaya kalau lu salah analisa, lu minimal masih ada yang menghibur lah anggapannya. Hanya saja dividen yang diberikan oleh MTech ini sangat kecil, 0,8%, lebih kecil dari dividen Bank BCA.
Jadi ya, kenapa nggak invest Bank BCA? Oh iya gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke DER. DER ini atau utang dibagi dengan ekuitas atau barang yang dipunya. Ini biasa digunakan untuk menentukan kondisi perusahaan. Dan di sini ditunjukkan bahwa angkanya adalah 0,03 atau 3%, which is very sehat. Resiko untuk bangkrut sangat kecil. Dan juga kemungkinan untuk ngasih dividen juga ada. Hanya saja kalau rugi tentunya nggak bisa ngasih dividen ya. Karena kan dividen itu bagi untung. Kalau nggak ada untungnya ya gimana? Kemudian kita masuk ke analisis. Kalau dari Stockbit sendiri nggak ada analisis. Jadi ini akan langsung purely ke analisis gue. Menurut gue dari semua ini ada satu masalah utama yang udah gue sebutkan di awal. Ada satu beban yang sangat berat yang membuat dia meskipun revenue-nya ada meningkat, tapi net income-nya jatuh sekali. Hal ini disebabkan oleh rugi gara-gara kurs. Seperti yang kita tahu, saham-saham atau perusahaan-perusahaan teknologi biasanya itu memakai kurs asing untuk jual beli dan lain-lainnya, untuk aset dan lain-lainnya. Dan pada kasus ini, MTech ini menggunakan kurs pound sterling dan juga kurs-kurs lain yang pada saat ini turun. Sehingga mereka mendapatkan rugi dari kurs sebesar 253 miliar. Angka yang cukup besar ya. Padahal tahun lalu hanya 10 miliar. Bahkan tahun lalu untung 10 miliar. Kemudian adanya juga rugi dari entitas asosiasi, kan udah bilang tadi ya, bahwa MTech ini adalah perusahaan induk. Jadi entitas di bawahnya sebesar 280 miliar ruginya. Padahal tahun lalu bisa menghasilkan 3,4 triliun. Nah, di dua hal inilah yang menyebabkan laba MTech ini terus turun. Karena bebannya bertambah, tapi ibaratnya hal yang menghasilkannya, sumber penghasilan juga berkurang. Kira ya kondisinya tambah terpuruk. Jadi, bagi saya, what to do sebagai investor? Menurut saya, wait and see. Tentu ada aja kemungkinan kalau kalian pingin swing, wah ini udah turun di bawah, apa nih support bisa naik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk investasi, menurut saya it's not wise to invest on something yang masih kita bukan prediksi, yang masih gambling. Kita nggak tahu kapan bakal untung dan belum ada tanda-tanda juga bakal tambah baik. Begitu. Dan ini membuat gue akhirnya mau menganalisa anak perusahaannya yang menurut gue lebih menarik. Kalian bisa cek di video di bawah ya. Terima kasih.